Shalom saudara, ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai Roh Kudus. Seperti yang kita tahu, pada waktu Roh Kudus dijanjikan atau diturunkan pada murid-murid setelah Yesus naik terangkat ke surga. Dan pertama kali Roh Kudus turun seperti murid itu di Yerusalem. Pada saat itu murid-muridnya sedang berkumpul, kemudian datangnya angin bertiup kencang, kemudian muncul dari api, kemudian para murid-murid berbicara menggunakan bahasa-bahasa yang baru mereka dengar, dan mereka pun tidak mengerti bahasa yang mereka ucapkan tersebut. Oke. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang peran Roh Kudus. Yang pertama, peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus yang paling utama bagi hidup manusia adalah Allah mengirim Roh Kudus ke dunia agar Roh Kudus ini bisa menuntun kita atau memberi kita jalan agar kita tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam kuasa-kuasa kegelapan. Dan Roh Kudus ini selalu mengingatkan kita agar kita jangan berbuat dosa. Dengarlah dan ikutilah kata hati Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh penuntun hidup kita ini. Kemudian saya bahas mengenai apa maksud dari bahasa-bahasa roh yang murid-murid ucapkan pada saat itu. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa bahasa roh yang pada waktu itu murid-muridnya mengucapkan, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar nanti ketika murid-muridnya pergi memberitakan Injil di segala penjuru dunia, di daerah-daerah yang baru mereka tempatkan, seperti kita tahu masing-masing daerah kan memiliki bahasa mereka masing-masing. Nah, kalau murid-muridnya berbicara menggunakan bahasa mereka, apakah orang di daerah tersebut akan mengerti? Tidak kan? Nah, jadi fungsi Roh Kudus, bahasa roh untuk itu, agar mereka bisa berkata-kata menggunakan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, agar orang lain pun bisa dapat mengerti dan menerimanya. Karena Yesus sudah memberitakan pada saat ia terangkat ke surga bahwa ia memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, perintah Yesus memberitakan Injil kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil di seluruh, bukan saja di sekitar Yerusalem, bukan saja di sekitar Galilea, bukan saja di sekitar Kapernaum, tapi di seluruh dunia ini. Yesus memberitakannya agar mereka tahu bahwa keselamatan itu datang daripada Yesus itu sendiri. Yesus berkata sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kepada Yesus Allah telah memberikan kuasa atasnya. Keselamatan hanya datang kepada Yesus saja. Jalan menuju Roma banyak, tetapi jalan menuju kepada Allah, kepada hidup yang kekal, hanya melalui Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kemudian kita kembali pada awal perbincangan kita. Nah, ini juga ada Roh Kudus ini juga perannya paling utama, paling penting juga. Karena apa? Karena jelas di Alkitab mengatakan bahwa di dalam Injil Matius 12 ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32 berkata bahwa, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa hujatan dan penghinaan terhadap Roh Kudus. Kenapa saya bilang
Karena Roh Kuduslah memimpin kita, Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita atau selalu berbicara kepada kita bahwa keselamatan hanya datang kepada Yesus Kristus itu sendiri. Tugasnya Roh Kudus, kerjanya Roh Kudus adalah itu, agar kita tidak menjadi dalam pencobaan, agar kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa, dan kita dapat hidup dalam kasih dan cinta Yesus Kristus. Saya mau bilang, janganlah takut kepada kuasa apapun di dunia ini, janganlah takut kepada kuasa dunia apapun di dunia ini, karena saya percaya, kita semua percaya, bukan saja melainkan percaya, tapi kita yakin kuasa Roh Kudus. Saya mau bilang saudara, ini memang benar-benar betul. Kuasa Roh Kudus, kuasanya lebih dahsyat daripada kuasa apapun, lebih dahsyat daripada kuasa iblis apapun dunia ini. Kuasa iblis hanyalah kuasa kecil, kita mempunyai kuasa yang begitu besar. Karena kita mempunyai Roh Kudus, Roh yang berasal daripada Allah. Dan kuncinya hanya satu, yaitu dalam nama Yesus itu sendiri. Jikalau ada, contohnya saya mau bilang saudara, ini saya kasih cara saja. Kalau contohnya Anda melihat sesuatu yang jahat, atau Anda melihat ada kuasa kegelapan yang ingin menghampiri Anda, janganlah Anda takut. Kalau Anda takut, berarti imanmu telah goyah. Dan imanmu telah goyah itu yang akan membuat iblis selalu berulah, selalu berkuasa atas dirimu. Saya mau bilang, janganlah takut, tapi usirlah iblis dalam nama Yesus. Penuh keyakinan, penuh kepercayaan dengan kuasa kita itu Roh Kudus. Di dalam Alkitab juga berkata bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Jadi kita jangan mengikuti keinginan daging kita, tetapi kita harus mengikuti keinginan roh. Daging kita hanya lemah. Jangan sampai karena keinginan daging kita jatuh dalam dosa. Dan dosa ini akan menghantarkan kita kepada api yang neraka. Jadi mungkin itu penjelasan singkat saya saja. Oke, mungkin kalau ada yang ingin saudara sampaikan, maaf kalau pernyataan saya ini mungkin kurang jelas ya tuh saudara. Karena ini juga saya baru mau belajar buat bikin video untuk masuk untuk memberitakan firman Tuhan di YouTube saya ini, itu YouTube Bersaksi Demi Kristus. Dan juga bagi saudara yang merekomendasikan video terbaru atau ingin bertanya, silakan jawab di kolom komentar agar saya bisa menjawabnya. Mungkin yang saya jawab nanti saudara-saudara bisa menerimanya dan memahaminya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.